Bisik Watch, bincang asik seputar IAS. Halo, selamat sore, selamat datang di Bisik Puas, bincang asik seputar NIAS bersama KPPN Gunung Sitoli. Bagaimana kabarnya Sobat Bisik dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa sehat selalu. Nah, bersama saya Mara sebagai host dalam bincang kali ini, kita akan menggali informasi seputar pembiayaan ultramikro. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan beberapa narasumber di tengah-tengah kita, mungkin langsung kita sapa saja ya. Yang pertama ada Kepala KPPN Gunung Sitoli, Bapak Jackson Sunario Panjaitan. Selamat sore Pak. Selamat sore Mar'a, yahoo. Yahoo Pak. Nah, selanjutnya ada Bapak Untung Rismanto, Kepala Seksi Bank KPPN Gunung Sitoli. Selamat sore Pak. Selamat sore, yahoo. Yang selanjutnya ada Bapak Fahmi dari Pegadaian. Selamat sore Pak. Selamat sore, Kak Mara. Selanjutnya ada Bapak Jen dari Pegadaian juga. Selamat sore Pak. Mungkin langsung saja ya kita tanyakan beberapa pertanyaan untuk menjawab kegelisahan Sobat Bisik di rumah. Yang pertama mungkin untuk Bapak Jackson, sebenarnya pembiayaan ultramikro itu apa sih? Oke, terima kasih Bu Mar'a. Memang kalau kita berbicara tentang ultramikro, saya kira ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat ya. Tapi supaya ini lebih diketahui lebih banyak lagi oleh masyarakat, saya kira ini adalah merupakan hal yang penting bagi kita untuk menyatakan supaya nanti pembiayaan ultramikro ini kedepannya lebih berhasil lagi, lebih banyak lagi cakupan masyarakat khususnya pengusaha-pengusaha kecil yang akan terjangkau. Baik Mar'a, jadi kalau kita berbicara pembiayaan ultramikro itu tidak terlepas kita harus membicarakan dulu apa itu UMKM. UMKM itu kan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, UMKM inilah nantinya akan menikmati pembiayaan ultramikro ini. Jadi kalau UMKM ini kita bicarakan di situ ada klaster-klasternya ya. Jadi sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur siapa sih yang disebut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Nanti itu diatur berdasarkan yang pertama itu ada parameternya namanya itu dari omsetnya. Berapa penjualan UMKM ini, berapa besar, misalnya sampai 50 juta, sampai 100 juta dalam 1 tahun. Yang kedua, aset bersih yang dimiliki. Tentunya ini di luar aset tetap tanah dan bangunan yang dia miliki. Jadi untuk melangsungkan usahanya saja. Nah, jadi UMKM ini memang kalau kita bicarakan di negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu share-nya terhadap GDP, Gross Domestic Product itu sangat tinggi. Jadi lebih dari 70% itu share dari UMKM ini terhadap GDP secara nasional. Coba, itu kan sangat tinggi banget ya. Nah, kalau misalnya ini tetap terjaga, artinya pilar perekonomian kita itu sangat terjaga dan itu sangat membantu untuk kesejahteraan kita. Yang kedua, tenaga kerja. Jadi dari dunia usaha lebih dari 90% itu tenaga kerja di dunia usaha itu di UMKM loh. Itu di UMKM. Jadi coba kalau kita bayangkan bagaimana misalnya kalau UMKM ini seperti di tahun 98 misalnya. Ya, kita kan mengalami krisis waktu itu ya di tahun 98 dan kita bisa melihatlah seperti apa dulu kolaps, kita merasakan dari ekonomi kita turun ya, yang nilai tukar yang begitu anjlok. Tapi UMKM itu dia lebih bisa tahan dia bisa tahan terhadap resesi di waktu itu. Nah, jadi dengan keadaan seperti inilah maka pemerintah hadir di situ. Kepedulian pemerintah itu luar biasa di situ. Hadirlah melalui unsur pembiayaan namanya tadi yang ditanya oleh Mar'a, pembiayaan mikro. Nah, apa itu pembiayaan mikro? Pembiayaan mikro ini disediakan pemerintah, yaitu sejenis dana bergulir yang akan kita salurkan nanti kepada pengusaha UMKM kita, yang pada umumnya itu mereka itu akses ke banknya itu masih terbatas gitu loh. Contohnya nih ada pedagang bakso yang ada di sekitar kita, mereka tidak terbiasa mendapatkan kredit dari perbankan, yaitu kredit yang sebagaimana pada umumnya. Nah, pemerintah hadir di situ, pemerintah peduli di situ, bagaimana membantu mereka lewat pembiayaan ultramikro ini. Nah, karena ini dana bergulir dan yang dikelola oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah,
Dan si UMKM yang kita jangkau ini pun rata-rata belum aksesibel dengan perbankan, maka pemerintah bekerja sama dengan ini Pak Fahmi nih sama Pak Zen dari lembaga pembiayaan bukan bank ya, salah satunya Pegadaian. Nah disitulah nanti ada penyaluran pembiayaan ultramikro ini melalui Pegadaian. Jadi lewat itulah program pembiayaan UMI ini nanti akan lebih banyak terjangkau pengusaha-pengusaha kita, khususnya mungkin yang ada di Pulau Nias ya. Kalau kita lihat di kota Gunung Sito, di pedagang bakso, pedagang asongan yang di pinggir laut, itu kita lihat geliat ekonominya itu mungkin nanti bisa kita dengarkan nanti dari Pegadaian bagaimana mereka telah menerima pembiayaan ultramikro ini. Kira-kira ya seperti itu gambaran umumnya pembiayaan ultramikro. Wah, menarik ya Pak. Ternyata Iya, pemerintah betul. sangat memperhatikan rakyat-rakyat yang di bawah. Iya, benar sekali. Dari Pegadaian, untuk saat ini bagaimana kondisi penyalurannya ya Pak? Kondisi penyaluran ya. Baik, terima kasih Pak. Punya. Baik, untuk kondisi di Pegadaian saat ini penyaluran UMI sangat baik lah. Yang tentunya masyarakat di Gunung Sitoli ini, di Pulau Nias ini rata-rata sudah ada, maksudnya sudah menikmati pembiayaan UMI ultramikro ini Pak dari Pegadaian. Mungkin untuk selanjutnya kita akan ke kendalanya Pak. Kendala yang dihadapi Iya, kendala penyaluran ini dalam penyaluran ya ini. apa aja tuh Pak? Mungkin yang pertama ada kendala dari jarak dari outlet Pegadaian ke rumah nasabah atau ke tempat usaha Pak. Di mana itu merupakan satu syarat? Satu syarat Pak. Itu syarat dari internal atau gimana Pak? Memang rata-rata internal Pak. Internal. Internal Oke. Pak. Berapa kilometer tuh? 10 km Pak. Dari mungkin dari rumah nasabah ke Pegadaian itu 10 km Pak. Nah mungkin itu yang menjadi kendala di tempat kita Pak. Yang kedua mungkin di jaminan Pak. Nah kita jaminannya di 5 tahun terakhir keamanan gitu. Mungkin itu saja, mungkin ada Bang Ya, Jan. mungkin kami menjelaskan di tahapan-tahapan penyalurannya. Ya. Yang pertama dulu kami sangat berterima kasih ke pihak pemerintah, di mana ini UMI ini ultramikro disalurkan di seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian mungkin pengawasan juga di bawah KPPN lah ya, Pak Jackson. Kalau kita di Gunung Sitoli ini Pak Jackson, kami sangat mengapresiasi itu. Nah, bentuk-bentuk daripada apresiasi kita melalui lembaga non-bank, salah satunya Pegadaian, kita melakukan canvassing, di mana di pasar-pasar, di mana itu cara kita melakukan canvassing itu menyebabkan kursus-kursus, di mana kita mau bahwasanya masyarakat itu mau mengambil dana ke Pegadaian bahwa ini produk betul-betul sangat baik. Salah satunya keuntungan-keuntungan yang mereka nikmati itu bunganya kecil. Kemudian, nah di luar daripada kendala-kendala tadi yang telah diutarakan Pak Fahmi, memang itu merupakan kesalahan daripada kita. Nah tahapan berikutnya kita itu melakukan survei. Kita melakukan survei itu yang harus kita survei itu nasabahnya harus punya usaha. Ya namanya saja usaha UMKM, Ya. dua kecil menengah. Tentu saja yaitu harus punya usaha. Ya. Kalau memang dia itu nasabah tidak punya usaha, kita nggak bisa menyalurkan dong. Ya, ya. Karena daripada program pemerintah ini usaha-usaha pemilik ekonomi itu harus berkembang. Ya. Apalagi ini setelah yang lalu-lalu ini 2020 ini ada COVID-19 pandemi, jadi setelah itu kan ya haruslah kita kembangkan. Nah itu kira-kira yang kami utarakan dari Pegadaian. Itu mungkin salah satu tahapan-tahapan yang harus kami yang harus kami lakukan di kegiatan-kegiatan di Pegadaian, Bu. Ya, Bung, aku ini sedikit Pak Zen. Jadi kalau tadi kan katanya mereka punya usaha tuh. Ya. Nah, jadi apakah misalnya katakanlah usaha kelontong ya, Ya. usaha kelontong, dia foto gitu ya, foto ini loh usaha saya, dia foto aja di situ. Nah itu teman-teman Pegadaian survei langsung ke tempat itu atau dengan melihat
foto atau yang dilampirkan aja ketika mengajukan? Nah, itu pada saat pengajuan itu ada berkas-berkas yang harus nasabah itu disiapkan untuk ditujukan ke pegadaian. Pegadaian, Nah, oke. setelah itu kita harus turun ke lapangan. Oke, Ya, memastikan. Oke, bukan oke. hanya sekedar foto Siap, siap. saja. Memang kebetulan betul-betul nasabah ini juga kadang-kadang datang ke pegadaian, ke kantor, menunjukkan memang betul yang kata Pak Jackson tadi Iya. bilang, menunjukkan ini fotonya. Iya. Memang kadang-kadang Iya, sama itu memang maksud saya. juga, memang betul juga fotonya pada saat kita survei ke lapangan juga memang usahanya seperti itu. Iya. Nah, kita yang penting kita harus memastikan kita tetap turun di lapangan itu survei. Baik, pada umumnya mereka tahu UMI itu dari mana, Pak? Nah, itulah. Apakah murni dari selama ini oke, udah ada brosur nih ke pasar tahu ya? Pernah nggak tanya-tanya, oh masyarakat ini ternyata secara umum udah tahu UMI loh? Nah, sebenarnya Pak, ini kita sudah pernah juga ya kemarin beberapa waktu yang lalu. Selain daripada kita, ada juga yang dari KPPN loh kemarin dari sini. Itu ikut kalau nggak salah di Pasar Mau. Kita ikut menyebarkan brosur loh. Nah itu salah satu kami sangat mengapresiasi lah. Dimana kami karena kalau di sini karyawan kami ini kan ada yang namanya sales, ada yang namanya surveyor, ada yang namanya collection. Nah kita dulu dimana sales ini selain dari promosi daripada dari KPPN ya kan terbantu juga loh. Ya, ini kan betul. masyarakat mengenal. Ya. Nah, sasaran yang utama yang harus diperkenalkan itu sebenarnya yang pasar-pasarnya langsung seperti maksudnya begini. Ini pasar mau di Pulau Nias ini kan kita yang adanya ini pekan-pekan. Ya. Hari-hari Dari tertentu. kecamatan-kecamatan lain. Kecamatan. Memang tadi kita ada kendala tadi jarak. Tapi tentunya itu jarak ini maksudnya begini ya. Jarak bukan hanya mesti dari cabang. Kita juga ada unit di Pegadaian di yang Lahewa itu ada pekan jaraknya 2 km dari unit Lahewa. Terus saya bicara dong, enggak nanti jangan masyarakat berpikir nanti oh saya punya usaha di Lahewa, sedangkan kantor cabang kan di Gunung Sitoli udah berapa puluh kilometer dong. Iya. Enggak, kita yang berpikir begitu. Karena di Lahewa itu kita ada unit. Itu hanya salah satu contoh ya. Nah kemudian di daerah yang lain di Danau Dago, di Teluk Dalam. Nah begitulah kira-kira yang Mungkin tadi ketinggalan ya Pak, apa yang harus disiapkan si nasabah untuk mendapatkan pembiayaan ini? Dia harus mempersiapkan secara Baik. Untuk nasabah yang ingin meminjam atau istilahnya menikmati pembiayaan mikro ini, jadi harus yang pertama harus persyaratan KTP suami istri Pak. KTP suami. Kalau istri. belum nikah? Kalau belum nikah KTP sama orang tua. Orang tua ya. Kan nggak mungkin pacar ya Pak ya. itu bisa juga. Nah, bisa jadi gitu kan, nanti belum menikah dikasih KTP orang lain kan nggak bisa. Jadi kalau belum nikah KTP yang bersangkutan sama KTP orang tua. Salah satu orang tua. Iya. Yang kedua kakak Pak. Yang kedua kakak, yang ketiga itu fotokopi BPKB, fotokopi STNK. Untuk dilakukan survei Pak. Nah, ketika sudah disurvei baru diambil BPKB-nya. Sorry Pak, Pak Ami. Tadi itu apa opsionalkah BPKB tadi? Misalnya dia nggak punya motor, nggak punya emas 20 gram misalnya, bisa? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. bisa. Jadi harus BPKB. Harus BPKB. Gitu ya? Iya. Itu pun motornya 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir Pak. Nah, ini biar masyarakat tidak tahu ya. Iya. Karena ada juga orang kan, ngapain beli motor lah? Dia suka investasi emas kan. gitu ya Pak. Dan nilainya mungkin lebih mahal dari Mahal ya. Mas. motornya. Gitu. Iya. Nggak bisa, unik juga. Tapi di tempat kita ada produknya Gade KCA Pak. Nah Oke. Gade KCA ini bisa dibuat jadi UMI Pak. Gade KCA UMI. Oh, gitu. Yang seperti kemarin orang bapak minta data. Ya. Nah, kan itu ada dia akadnya. Itu nggak ada akadnya, hanya ada surat bukti gadainya aja. Oh, tapi nanti pembiayaan yang terima dari pembiayaan UMI. Dari pembiayaan Ya. UMI Pak. Dia hanya dapat diskon waktu melunaskan Pak. Siap. Yang biasanya sekian, nanti dapat diskon dari pemerintah sekian gitu. Oh, itu syaratnya tadi ya. Oke.
KTP, KK, fotokopi STNK sama BPKB. Nah, itu Heeh. surat izin usaha. Surat izin Surat izin usaha, usaha. pasti, itu kan pasti. Surat izin usaha. Iya. Kalau surat izin usaha cuma jual tomat, sayur. Harus ada dari kelurahan, Pak. Oke, nah ini penting nih ya, biar masyarakat bisa tahu ya. Usaha. Ternyata pokoknya selalu ada kok, mudah gitu loh. Iya, kan? mudah, Pak. Pembayaran mikro ini mudah kan. Karena kalau kita bilang ke nasabah memang banyak lah ya kan. Cuman kalau dilengkapi hanya sedikit. Iya, mudah loh. Ya, Ternyata jadi nggak memang harus. sangat mudah Pak. Jadi yang sebelumnya ini yang diharuskan itu kan surat izin usaha. Hmm. Nah sekarang nggak. Kenapa? Metode yang lebih mudah itu kan nggak mesti harus ke kantor surat perizinan lagi. Iya. Dia hanya mesti ke kelurahan aja. Kelurahan aja. Surat Desa. Kalau ke usaha. desa kan kepala desa, di mana dia meminta bukti bahwa dia memang punya usaha. Punya usaha. Nah itu dia. Lebih mudah lagi Pak. Ternyata persyaratannya juga cukup mudah ya Iya, Pak. mudah ya. Jangan-jangan masyarakat kita ada yang belum tahu loh ya. Nanti setelah acara ini baru mereka Baru tahu. mereka tahu. Mudah-mudahan, Pak. Oke. Itu dari sisi pegadaian. Nah, dari sisi KPPN, apa peran KPPN dalam pembiayaan ini, Pak? Stop, sampai situ dulu ya. Lanjut part 2.